Alhamdulillah Bu Felvi sehat. Bu Felvi bagaimana? Alhamdulillah sehat juga Bu Adik. Bu Adik, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau supervisor ya Bu Adik ya, yang akan melihat proses coaching Ibu Adik nanti bersama Ibu Yanti. Nah, sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait penilaian dalam observasi nanti. Yang Ibu sendiri sudah tahu ya Bu ya. Nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari proses coaching dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, proses berpikir, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya sudah memiliki kompetensi dalam coaching, yaitu tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh ya Bu Adik, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa dan menerapkan alur dari Tirta, yaitu adanya tujuan, adanya identifikasi, adanya rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan untuk Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami Bu Adi? Alhamdulillah paham Bu Felvi. Ya baik ya Bu, kalau begitu selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama Ibu ya. Ya baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini saya ingin mengembangkan kompetensi yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa Bu Felvi. Nah, bagus sekali ya Bu Adik ya, dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya Bu. Lalu kira-kira ini Bu, bagian kompetensi spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti yang dari dua kompetensi tadi Bu? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan secara aktif Bu Felvi, supaya saya bisa menggali potensi coaching dengan saya kemudian coaching saya dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahannya gitu Bu Felvi. Jadi mendengarkan secara aktif ya Bu ya, Iya, Bu. lalu itu menggali potensi coachingnya ya Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan terakhir ini Bu, indikator ketercapaian apa dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju ya Bu Felvi ya. Yang pertama, saya bisa menerapkan alur Tirta secara runtut, lalu saya bisa menggali ide-ide dari coaching sendiri agar beliau menemukan solusi atas permasalahan yang dialaminya. Ya baik Ibu, semoga dari indikator yang telah Ibu sampaikan, dari menerapkan alur Tirta, menggali ide-ide dari coaching bisa dapat dilakukan secara maksimal ya Bu ya, agar indikator keberhasilan bisa dicapai. Nah Bu, hanya itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti selebihnya Ibu dapat melakukan percakapan dengan coachingnya, dan proses percakapannya nanti bisa berjalan dengan lancar dengan indikator keberhasilan yang dapat tercapai. Oke baik Bu, siapa yang melakukan proses coachingnya Ibu? Insya Allah siap Bu. Oke, silakan Bu ya melakukan percakapan coachingnya. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Adik. Assalamualaikum Bu Adik. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bu Yanti. Terima kasih Bu Adik. Baiklah Bu Yanti. Dalam hal ini apa ada yang bisa dibantu? Oh itu Bu Adik, saya nanya tuh mengganggu Bu Adik nih. Ya, tak apa-apa Bu Yanti. Itu sesuai dengan kesepakatan kemarin tuh Bu, saya mau itu dulu bercerita sama Ibu nih tentang permasalahan anak saya di kelas Bu. Masalahnya tuh gini Bu, seringkali lah istilahnya guru-guru nobar itu juga melaporkan tentang anak saya di kelas Bu, nilainya rendah Bu, suka ribut lah Bu gitu. Pokoknya belajar tuh main-main gitu. Oh, jadi permasalahan Ibu Yanti kali ini yaitu rendahnya nilai anak, Iya. kemudian meliput di kelas, Iya. gitu Bu Yanti ya. Kira-kira nih Bu Yanti, apa nih penyebabnya? Gitu. Sejauh ini Bu Yanti sudah menelusurinya, apa penyebabnya gitu Bu Yanti? Oh gitu. Mungkin kalau menurut saya Bu ya, ini mungkin penyebabnya anak saya tuh mungkin boleh dikatakan tadi itu kurang motivasi belajar mungkin ya Bu ya, makanya dia mungkin sering malas-malasan, main-main lah belajarnya, nggak fokus gitu ya Bu ya. Mungkin dia kurang menyukai mata pelajaran kali Bu.
Nah, kemudian bisa jadi mungkin tidak menyukai mungkin cara belajar gurunya mungkin ya Bu ya. Itu ya Bu Yanti ya. Jadi dari pengamatan Bu Yanti, dia malas, dia kurang semangat segala macamnya itu kenapa seperti demikian? Mungkin ya mungkin gitu Bu. Mungkin anak-anak ini dia menginginkan mungkin pembelajaran itu yang menarik gitu ya Bu ya. Kemudian itu saat dia tuh pengen kelasnya tuh yang kondisif, yang tenang, yang nyaman ya. Mungkin seperti kita juga ya Bu ya, kalau seandainya mungkin lagi ribut atau apa kita juga nggak bisa fokus ya Bu. Mungkin seperti itu kan anak kita. Dia menginginkan pembelajaran yang mungkin berdiferensiasi kali ya Bu Yanti ya. Ya mungkin kita tepat kali Bu, mungkin ya seperti itu Bu. Jadi ini kira-kira nih Bu Yanti kondisi ideal apa nih yang Ibu Yanti harapkan gitu? Kalau yang kondisi yang saya pengen harapkan dari itu Bu, saya menginginkan apa sebagai seorang guru ya Bu, sebenarnya saya juga sangat berharap serta diri saya juga mengalami hal yang sama gitu Bu. Saya senang belajarnya, murid saya juga senang mengikuti pelajaran gitu Bu. Kemudian adanya lah istilahnya sosio-emosional antara saya dengan murid dekat. Jadi pembelajaran itu dia lebih semangat, dia tidak menganggap pembelajaran itu sebagai beban lagi, tapi emang istilahnya kebutuhan gitu Bu. Itu istilahnya yang ingin saya seperti itu. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya. Harapan Bu Yanti yaitu ingin anak ini belajarnya dengan semangat, dengan penuh, dengan metode mungkin barangkali yang kita ajarkan ya Bu Yanti ya. Baik Bu Yanti, kira-kira nih Bu Yanti terkait dengan metode ini, metode apa yang pernah Bu Yanti terapkan di dalam kelas? Ya kalau yang sudah saya lakukan di kelas nih Bu, mungkin ya ceramah ya Bu ya. Kemudian sudah belajar individu juga, kelompok juga Bu. Gitu Bu. Baik. Jadi pada saat sekarang ini kira-kira dalam proses pembelajaran Bu Yanti ini di rating berapa? Ya kalau sesuai dengan sekarang udah alur merdeka ya Bu, sudah kemuatan era digital juga. Kalau di rating mungkin pembelajarannya mungkin masih kalau dari 10 misalnya nih Bu, mungkin paling tinggi 6 atau 7 mungkin. Oh seperti itu ya Bu Yanti ya. Jadi ini Bu Yanti, apa nih rencana ke depannya supaya menaikkan ratingnya nanti? Kan Bu Yanti juga mengharapkan rating dalam permasalahan ini di kelas ini ratingnya naik gitu ya Bu Yanti ya. Jadi apa rencana yang ingin Bu Yanti lakukan dan bagaimana caranya? Mungkin kalau terkait ke depannya rencana saya mungkin ya Bu ya, saya pengen mungkin melakukan namanya mungkin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi mungkin Bu. Mungkin dengan melakukan permainan juga mungkin Bu. Kan kalau karena anak itu berbeda ya Bu ya, mungkin saya bisa memberikan apa namanya cara tugas-tugas dengan bentuk yang berbeda, mungkin lebih kebebasan dengan bakat minatnya mungkin gitu Bu. Mungkin begitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya. Jadi ini Bu Yanti berapa lama waktu yang dibutuhkan? Mungkin kalau terkait dengan waktu untuk melaksanakan itu secepatnya mungkin akan saya laksanakan Bu. Baik Bu Yanti ya. Semoga rencana Bu Yanti ini terwujud ya Bu Yanti ya. Komitmen apa nih yang Bu Yanti pegang gitu dalam proses untuk rencana yang akan dilaksanakan? Oke, mungkin dengan komitmen saya mungkin Bu, saya akan secara rutin mungkin melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini Bu, karena saya yakin dengan pelajaran diferensiasi inilah saya mampu nanti menampung istilahnya kebutuhan pelajaran anak saya di kelas itu Bu. Jadi itu Bu, saya akan harapannya mungkin untuk satu semester ini dulu Bu, nanti akan saya lihat nanti hasilnya di semester. Luar biasa sekali ya Bu Yanti ya, komitmen yang dipegang gitu. Apakah ada dukungan lain yang Bu Yanti butuhkan? Kalau terkait dukungan ya tentu Bu, kayak karena di sini namanya berdiferensiasi, otomatis saya perlu banyak berkolaborasi mungkin dengan rekan sejawat, mungkin dengan rekan guru lainnya Bu, apalagi terutama dukungan kepala sekolah, karena kan untuk diferensiasi itu kita mesti banyak menggunakan sarana dan prasarana ya Bu. Jadi ini nanti akan banyak pihak terkait yang bisa saya libatkan di sini
alhamdulillah Bu Adik, saya sekarang merasa lega Bu Adik, karena tadinya saya bingung mau menerapkan ini, ada keraguan segala macamnya Bu Adik ya. Nah, kalau berbicara sama Bu Adik, saya sudah menemukan solusinya Bu Adik. Terima kasih Bu Adik atas solusinya dan sesuatunya ya Bu Adik. Iya, sama-sama Bu Yanti. Alhamdulillah ya Bu Yanti ya. Baiklah Bu Yanti, eh, besok nanti kalau sudah kapan nih rencana percakapan kita ini akan dilakukan lagi gitu. Mungkin nanti Bu ke minggu depan mungkin saya akan hubungi Ibu lagi setelah saya cobakan untuk beberapa kali mungkin pembelajaran diferensiasi ini, saya akan nanti hubungi Ibu secepatnya. Alhamdulillah, terima kasih juga ya Bu Yanti ya, karena saya juga merasa senang gitu ya Bu Yanti ya mendengarkan cerita tentang Bu Yanti, dan insya Allah kita akan berkomunikasi lagi setelah rencana Bu Yanti lakukan di dalam kelas. Baik, terima kasih ya Bu Yanti. Iya, sama-sama Bu Adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, selesai. Bukti rencana Tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu Adik dengan coachnya ya. Iya Bu. Namun sebelum saya sampaikan ini ya Bu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh Ibu Adik? Boleh. Oke. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan mengenai coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Bu, yang sudah saya lakukan dalam coaching tadi, yaitu saya sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan si coaching. Kemudian yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya ya Bu. Di catatan saya Ibu sudah memberikan prinsip kemitraan, yaitu ketika melakukan percakapan ada kesetaraan, melakukan proses kreatif di mana tadi Ibu berusaha menggali aktivitas dari si coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait permasalahan yang si coach hadapi. Juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari coaching. Dan juga Ibu juga sudah memberi kompetensi coaching sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi ya, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang saya catat itu sudah terlaksana ya Bu. Dan yang paling penting Ibu juga sudah melakukan percakapan sesuai alur tirta ya Wadia, yaitu melakukan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan adanya tanggung jawab. Secara umum dari catatan saya Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sangat baik. Terima kasih banyak Ibu Velvi. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu Adik. Iya Bu. Berdasarkan hasil dari coaching tadi ya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coachingnya yang tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Karena si coach merasa ada sedikit unek-unek, seharusnya saya sudah menggunakan teknik stop agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Seperti itulah. Oke, baik ya Bu ya. Jadi kehadiran penuh atau present itu menjadi harapan Ibu agar dapat dikembangkan dengan lebih baik. Dan juga untuk potensi lainnya ya Bu Adi ya. Semoga proses ini bisa menjadi bekal bagi Ibu dan bisa memberikan proses coaching sesuai yang diharapkan dengan menggunakan alur tirta. Amin. Baik Bu. Terima kasih ya Bu ya, sungguh proses yang luar biasa ya Bu ya, yang dapat berdampak bagus bagi Ibu ke depannya. Baik Bu, terima kasih. Saya akhiri ya Bu ya, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.